Pemirsa, wacana terkait dengan pembatasan dari BBM bersubsidi kembali menjadi sorotan. Apakah kebijakan ini langkah tepat di tengah situasi global yang tidak menentu? Dan apa untung ruginya jika BBM subsidi dibatasi? Dan kita akan membahas lebih dalam bersama dengan pengamat ekonomi energi UGM, yakni ada Pak Fahmi Radi. Baik, selamat siang Pak Fahmi. Apa kabar Pak? Selamat siang, Mas Nata. Baik. Pak, ini kan terdapat beda suara nih antara Menteri soal pembatasan BBM bersubsidi. Kira-kira tanggapan Anda seperti apa? Yang pertama, saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Jokowi untuk membantah pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan gitu ya. Karena kalau tidak ada bantahan dari Jokowi, dikhawatirkan gitu ya, apa yang disampaikan oleh Luhut itu dipahami masyarakat bahwa tanggal 17 Agustus akan terjadi kenaikan harga BBM subsidi. Itu seperti itu ya. Nah, kalau tidak ada bantahan, tidak ada pelurusan dari Jokowi tadi, saya khawatir pada menjelang tanggal 17 itu akan menimbulkan panik buying gitu ya. Mereka menyerbu BBM sehari sebelum naik dan ini akan menimbulkan kerawanan sosial gitu ya. Tapi dengan ditepis oleh Jokowi, saya kira ini akan kembali masyarakat tidak percaya bahwa itu tidak ada terjadi kenaikan. Tapi ini menunjukkan bahwa koordinasi antar menteri itu amat buruk gitu ya untuk suatu isu yang amat penting seperti itu, Mas Nata. Oke, baik. Sebelum batasi subsidi BBM, apakah perlu adanya revisi dari Perpres itu sendiri? Nah, sesungguhnya substansi yang disampaikan Luhut pembatasan BBM menurut saya itu harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Karena apa? Karena subsidi yang tidak tepat sasaran itu sekitar 80% dari total anggaran subsidi gitu ya. Kalau anggaran subsidi tahun 2023 itu sebesar 134 triliun, maka sekitar 90 triliun yang itu salah sasaran. Nah, ini yang mestinya itu harus dibatasi gitu ya. Tetapi pemerintah harus menetapkan mekanisme pembatasan seperti apa. Kalau menggunakan My Pertamina ini saya kira juga sudah uji coba gagal gitu ya. Kemudian juga akan menggunakan kriteria bahwa mobil 1.400 ke atas itu akan dilarang. Nah, ini kan akan menyulitkan bagi petugas SPBU untuk menentukan ini 1.500 atau bukan gitu ya. Menurut saya sementara aja sebelum revisi tadi itu tentukan dulu mekanismenya. Nah, menurut saya sementara ini tetapkan dulu saja dengan hal yang sederhana yang bisa diterapkan di SPBU. Misalnya itu ya, yang boleh membeli BBM subsidi adalah sepeda motor, angkutan orang, angkutan barang gitu ya. Nah, selebihnya dia harus pindah ke BBM non subsidi tadi. Nah, mekanisme itulah yang kemudian harus dimasukkan dalam revisi Perpres 191 gitu ya. Dengan adanya Perpres tadi, itu ada dasar hukum kalau misalnya terjadi penyimpangan di lapangan, maka aparat dia bisa menindak gitu ya atas penyimpangan tadi. Tapi yang jelas bahwa ada urgensi gitu ya untuk membatasi BBM subsidi yang salah sasaran tadi, karena ini bisa mengurangi beban APBN dalam penyaluran subsidi itu, Mas Nata. Oke, baik Pak. Ini kan dari dulu kan sudah diterapkan nih, misalnya kayak untuk pembelian BBM jenis bersubsidi, misalnya mobil dengan cc 1.500 ke atas dia wajib Pertamax gitu. Sementara yang ke bawah 1.200 ke bawah itu nggak masalah kalau beli Pertalite. Tapi nyatanya sampai sekarang kan masih banyak di SPBU ini yang belum menerapkan sistem itu. Meskipun sudah ada peraturannya. Ini mengapa bisa terjadi Pak? Dan apakah ini bisa berdampak terhadap mungkin kebutuhan pokok yang semakin melonjak ketika hal tersebut terjadi? Nah, karena tadi sesungguhnya Perpres 151 itu kan sampai sekarang kan belum direvisi, sehingga mekanismenya seperti apa itu belum ditetapkan gitu ya. Kalau tadi ditetapkan 1.400 cc yang boleh menggunakan, itu implementasinya akan sulit di SPBU gitu ya. Petugas harus memeriksa apakah 1.400 atau tidak gitu ya. Maka tadi saya mengatakan sementara ini terapkan dulu
yang sederhana gitu ya. Hanya sepeda motor, angkutan kota, angkutan barang itu yang boleh. Nah, selebihnya dia harus pindah ke BBM non subsidi atau pertama ke atas gitu ya. Jadi mobil pribadi tadi harus pindah. Nah, apakah ini akan mempengaruhi daya beli atau juga inflasi? Menurut saya tidak terlalu signifikan gitu ya. Karena apa? Karena konsumennya itu kan menengah ke atas. Orang yang mampu beli mobil itu mestinya menggunakan pertama itu menengah ke atas sehingga tidak terpengaruh daya belinya. Nah, apakah itu akan mempengaruhi inflasi? Menurut perhitungan saya itu tidak juga itu ya. Karena tidak terjadi kenaikan yang secara serentak itu. Beda kalau BBM subsidi tadi dari 10.000 dinaikkan menjadi 15.000 misalnya, itu akan sangat mempengaruhi inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi pembatasan tadi memang menaikkan harga bagi konsumen tertentu, tetapi ini dampaknya tidak signifikan gitu. Maka sesungguhnya pemerintah nggak perlu ragu untuk melakukan pembatasan tadi gitu. Ini Baik. sudah lebih dari 3 tahun pemerintah hanya apa mikir-mikir, kemudian juga menetapkan kriteria yang selalu berubah dan tidak pernah merevisi tadi. Sudah 3 tahun ini. Jadi saya kira ini momentum yang tepat gitu ya. Baik. Cuma dalam prosesnya yang harus dilakukan yang pertama tetapkan dulu kriteria atau mekanisme. Kedua, ubah kriteria tadi masukkan dalam revisi Perpres 191. Nah, kemudian ketika ada sosialisasi gitu ya. Hmm. Tahapan-tahapan itu dilakukan, tidak bisa seperti katakan Luhut tanggal 17 Agustus ada pembatasan tanpa ada penjelasan. Nah, ini berbahaya. Untungnya Jokowi sudah menepis ucapan Baik. Luhut tadi gitu ya. Oke, Yang baik. sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi yang baik gitu ya dalam menterinya Jokowi itu. Baik, Nah, Pak Fahmi, kabar uji coba BBM rendah sulfur ini kan berpotensi menggantikan solar bersubsidi. Nah, tanggapan Anda seperti apa? sorry yang terakhir apa Mas? Jadi kan kalau untuk nantinya uji coba BBM rendah sulfur berpotensi menggantikan solar bersubsidi. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Yang Nah, bioetanol itu loh. ya, kalau bioetanol tadi gitu ya, kalau itu sebatas untuk diversifikasi, memberikan varian baru, memberikan pilihan bagi konsumen, itu silahkan gitu ya, baik-baik aja sebagai tahap awal dalam pengembangan BBM rendah sulfur tadi. Tapi kalau kemudian itu menggantikan apakah solar atau pertalite, itu saya kira yang berbahaya karena akan berpengaruh terhadap perekonomian itu ya. BBM yang rendah sulfur tadi harganya pasti lebih mahal dibanding Pertalite atau solar atau bahkan Pertamax gitu ya. Nah, kalau itu menggantikan maka Pertalite yang biasa 10.000, Pertamax Green Pertamax atau rendah sulfur tadi taruhlah 15.000, berarti kan ada kenaikan 15.000, 5.000 dan itu kenaikannya serentak. Berbeda tadi dengan pembatasan itu ya, sejumlah konsumen yang berhak menerima BBM subsidi tadi, sepeda motor, angkutan kota, itu dia masih bisa membeli Pertalite 10.000 gitu ya, atau solar juga. Nah, Oke. selebihnya yang tidak memenuhi tadi, mobil-mobil pribadi, dia harus pindah ke Pertamax. Nah, ini memang ada kenaikan harga ya, tapi itu kenaikan harga yang dilokalisir sehingga tidak mempengaruhi inflasi dan menurunkan daya beli itu Nata. Oke, artinya BBM pengganti dari bioetanol ini tentunya diprediksi akan lebih mahal dibandingkan BBM jenis Pertalite atau solar yang lebih murah itu ya. Nah, otomatis kan ada namanya peningkatan jual beli masyarakat dan juga kenaikan-kenaikan bahan pokok pangan mungkin yang terjadi. Kemudian dampaknya akan melebar kepada aksi-aksi demonstrasi dari buruh atau berbagai elemen yang meminta untuk menaikkan mungkin upah seperti itu. Ya itu dampaknya, tapi ada masalah yang lebih mendasar gitu ya. Kalau misalnya benar itu menggantikan, maka ini kan sesungguhnya terjadi kenaikan harga secara serentak gitu ya. Karena tidak bisa beli lagi pertama solar subsidi gitu ya. Maka harganya adalah mahal. Nah, ini kenaikan serentak ini yang saya katakan berbahaya tadi, ini akan memicu inflasi dalam jumlah yang tinggi, menurunkan daya beli,
Nah, berbahayanya di mana? Sekarang ini variabel rupiah terhadap dolar itu kan sangat lemah, gitu ya, 16.000 lebih. Kalau kemudian em, kebijakan BBM tadi menyulut inflasi tinggi tadi, nah ini dua variabel terjadi dalam waktu yang bersamaan, ini bisa menjadi awal krisis gitu ya. Krisis ekonomi Indonesia tadi. Nah, kalau itu terjadi, saya kira beban pemerintahan baru Baik. Prabowo tadi ini akan berat karena akan menghadapi krisis macam itu gitu ya. Jadi Oke. kalau memang pemerintah mau Baik. mengembangkan bioetanol itu boleh tapi jangan menggantikan. Oke, baik Bukan Bapak. substitusi tapi komplementer gitu ya, Baik, baik. Mas Nata. Baik Pak, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan dan ketersediaan waktunya bergabung bersama kami di Sindo Siang. Salam sehat ya Pak. Sama-sama Nata, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang.